Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy The Employee in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru melanjutkan yang sebelumnya. Bagi kalian yang penasaran dengan ending dari film series ini, tonton saja sampai selesai karena ini season terakhir. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cuat-cuat. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya jelaskan dulu sedikit biar kalian paham dengan ceritanya. Ternyata sebelumnya Sarah bisa hidup lagi itu karena virus tersebut disebabkan sebelum Sarah mati Rasmus menciumnya sehingga Sarah pun tertular dan hidup lagi. Melanjutkan yang sebelumnya, ternyata saat Sarah bangkit hidup lagi dirinya melihat Fai, Simon dan yang lainnya sudah pada pergi. Dan di sini Sarah pun berusaha mencari keberadaan teman-temannya, tapi dia malah tersesat di hutan dan memanggil Rasmus. Lalu tiba-tiba Rasmus pun terbangun dapat melihat pemandangan barusan, namun Stan berkata kalau itu hanyalah mimpi. Diketahui ternyata sebelumnya saat Rasmus bertemu dengan Stan, dirinya tidak membunuhnya, melainkan Rasmus malah secara sukarela menyerahkan diri kepada Stan. Dan sekarang ia sudah 3 bulan berada di Apollon. Kini Stan pun berencana untuk menyebarkan virus itu ke seluruh dunia, di mana Stan ingin semua orang mendapatkan kekuatan virus itu sama seperti Rasmus. Stan sangat yakin akan banyak sekali orang-orang yang tertolong dan diselamatkan oleh virus tersebut. Kini mereka hanya harus terus melakukan penelitian dan uji coba guna mencari tahu bagaimana cara membuat virus itu masuk ke tubuh seseorang tanpa membuatnya terbunuh. Di sini Rasmus pun setuju dengan rencana Stan, namun ia meminta Stan untuk mencarikan kakaknya karena Rasmus ingin Simon berada di dekatnya, dan Stan pun menyanggupi hal itu. Jag förändrade inte bara oss. Jag förändrade också allt runt omkring oss. Hur ensamt det måste kännas. Om du verkligen vill hitta din syster, så ska vi hitta henne till dig. Sementara itu, semenjak pembantaian Rasmus terhadap pasukan Apollon, kini Simon, Martin, Patrick, Fai, Kira, dan juga Jen, mereka hidup berpindah-pindah dan tidurnya di dalam tenda. Dan hari ini mereka akan melanjutkan perjalanan menuju perbatasan wilayah zona karantina, di mana di tempat itu kata Kira tidak ada pasukan Apollon yang menjaganya. Dan rencananya hanya Simon dan Fai saja yang akan pergi keluar dari wilayah zona karantina, lalu meminta bantuan pada orang-orang di luar sana. Lalu kenapa hanya Simon dan Fai saja yang pergi? Sebab hanya mereka berdua lah yang tidak memiliki nanokapsul Apollon di dalam tubuhnya. Lalu setelah semuanya siap, mereka pun langsung pergi, dan di sini kita bisa melihat kalau virus itu semakin lama semakin merambat kemana-mana, jika sampai terinjak mereka bisa mati. Han er i sov, Patrick. Ja. Er du med? Nej, det var Rasmus' skyld. Ligesom at det også var Rasmus' skyld, at Sarah døde. Di saat yang sama, salah seorang anak buahnya melaporkan pada Stan bahwa mereka akhirnya menemukan keberadaan Simon, dan Stan pun menyuruh anak buahnya itu untuk segera membawa Simon ke sini. Sementara itu Simon dan kawan-kawan mereka kini telah sampai di tempat tujuan. Sebelum Simon dan Fai pergi ke sana, Kira pun memberikan penjelasan bagaimana cara lewat serta rute yang harus dilalui. Kemudian setelah itu Martin mengajak Simon untuk berbicara empat mata. Ternyata sebenarnya Martin kurang setuju dengan rencananya kali ini karena ia tidak bisa menemani Simon. Martin takut Simon kenapa-napa. Namun di situ Simon meyakinkan Martin bahwa dia harus melakukannya. Mereka tidak bisa terus berlama-lama di sini tanpa melakukan apapun karena virus mengerikan itu terus menyebar. Dan Kira juga memberikan sebuah alat canggih yang memungkinkan Martin bisa terus melihat keberadaan dan pergerakannya Simon melalui maps. Sehingga akhirnya Martin pun terpaksa setuju. Lalu Simon dan Fai pun pergi mendekati tembok perbatasan. Kemudian Fai dan Simon pun masuk ke sebuah palka yang merupakan jalan terowongan menuju wilayah luar zona karantina, dan nantinya mereka akan sampai ke seberang. Sementara itu Martin dan kawan-kawan yang menunggu mereka melihat ada 2 mobil prajurit Apollon. Tapi menurut Kira, Simon dan Fai akan berhasil melewati terowongan lebih dulu, jadi prajurit Apollon tidak akan bisa melakukan apapun karena mereka punya nanokapsul berbahaya di dalam tubuhnya yang bisa aktif jika keluar dari wilayah zona karantina. Namun ternyata prajurit Apollon cukup pintar, mereka mengaktifkan keamanan terowongan sehingga di dalam terowongan itu muncul pembatas laser yang aktif.
Untungnya Simon sudah lewat duluan, tapi Fai yang tertinggal di belakang tentu saja tidak bisa lewat. Sadar kemungkinan besar prajurit Apollon sudah sampai di sini, Fai pun menyuruh Simon untuk pergi saja duluan. Setelah Simon berlari pergi, para prajurit Apollon berdatangan dan Fai pun tertangkap oleh mereka. Sementara itu Martin dan kawan-kawan yang melihat di maps radarnya Simon telah melewati tembok perbatasan, mereka pun sangat senang karena berpikir Simon dan Fai berhasil melewati tidak tertangkap prajurit Apollon. Di saat yang sama Simon sangat takjub melihat pemandangan di luar zona karantina yang masih hijau dan asri. Dia lalu menemukan sebuah rumah, tapi anehnya rumah tersebut tidak ada penghuninya. Namun di situ Simon mendengar suara radio yang menyiarkan berita tentang merebaknya virus keluar dari zona karantina dan himbauan kepada seluruh penduduk untuk evakuasi ke tempat yang aman menjauh dari wilayah terdekat dengan zona karantina. Dan benar saja, saat Simon melihat keluar jendela, dirinya pun sangat terkejut melihat pemandangan di kota terdekat di mana virus sudah sampai ke sana menyebar menguasai kota. Lalu saat Simon hendak kembali untuk memberitahukan hal ini pada teman-temannya, dirinya malah bertemu dengan prajurit Apollon yang menangkap Fai. Alhasil Simon juga ditangkap karena Rasmus adiknya mencari Simon. Setelah naik ke mobil, Simon pun memberitahu Fai kenapa ia kembali, karena virus itu sudah menyebar keluar sana. Mengetahui itu Fai pun sangat kaget. Di saat yang sama Patrick dan Martin yang masih memantau di maps kebingungan melihat radar Simon malah kembali ke dalam zona karantina. Dan tak lama mobil prajurit Apollon lewat sehingga mereka pun sadar kalau Simon dan Fai tertangkap. Lalu Kira pun mengajak mereka menyusulnya karena ia tahu Simon dan Fai dibawa kemana. Mottaget. Ta dem till screening i lägret innan ni... Setibanya di markas Apollon, Simon dan Fai diperiksa terlebih dahulu. Melihat Fai dalam kondisi mengandung bayi, petugas di sana segera memisahkan Fai untuk diperiksa kehamilannya. Sedangkan Simon dibawa oleh mereka untuk dipertemukan dengan Rasmus. Kemudian di sini kita kembali diperlihatkan lagi dengan Sarah. Ternyata setelah tersesat di hutan, Sarah ditolong oleh seorang bapak-bapak yang baik dan dibawa pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba saat itu ada sekelompok orang jahat yang datang ke sana membunuh si bapak itu, dan Sarah yang sudah memiliki kekuatan virus itu pun membunuh para penjahat tersebut. Rasmus pun kembali tersadar saat Simon memanggilnya. Mereka berdua pun tampak terharu karena bisa bertemu kembali. Lalu Simon pun meminta maaf atas kejadian sebelumnya yang menembak Rasmus, dan tentu saja Rasmus pun memaafkannya. Simon kemudian menceritakan virus yang sudah menyebar keluar dari zona karantina, namun Rasmus berkata kalau Simon tidak perlu cemas karena itulah tujuan mereka saat ini, yaitu menyebarkan virus tersebut ke seluruh dunia, dan Rasmus ingin semua orang di dunia ini menjadi seperti dirinya. Jadi kini virus tersebut dan Apollon bukanlah ancaman lagi, dan Rasmus akan menyelamatkan mereka semua beserta seluruh orang di dunia ini dengan virus yang ada di tubuhnya. Mendengar itu Simon pun tentu saja sangat terkejut dan berkata kalau Rasmus sudah gelo. Simon tidak sependapat dengan Rasmus karena ia justru ingin menghancurkan virus tersebut, namun Rasmus marah. Kemudian Rasmus pun memberitahu bahwa ia menyuruh mereka membawa Simon ke sini karena dirinya ingin Simon mengerti. Sebab hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia karena tak ada cara apapun untuk menghentikan virusnya. Setelah mengatakan hal itu, Rasmus pun keluar dari ruangan kaca tersebut dan menyuruh prajurit Apollon untuk membawa kakaknya agar dikurung dan dibiarkan untuk merenungkan apa yang dimaksud Rasmus. Di sini Simon yang sudah dikurung di sebuah ruangan pun merasa kebingungan. Ternyata bertemu dengan adiknya itu bukan membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi semakin runyam. Di saat yang sama Martin, Patrick, Kira, dan Jen telah berada di sekitar kawasan markasnya Apollon. Lalu Kira berkata bahwa dirinya akan memakai baju Apollonnya, kemudian berpura-pura menawan Martin dan Patrick untuk masuk ke sana, sementara Jen dia disuruh menunggu di sini. Singkatnya rencana pun dijalankan dan untungnya berjalan lancar. Para prajurit Apollon yang berjaga tidak mencurigai Kira sama sekali. Lalu mereka dibawa naik ke mobil dan di saat momen dekontaminasi,
Kira, Martin, dan Patrick pun langsung saja melumpuhkan dua prajurit Apollon itu. Saat melewati camp, mereka melihat Fai yang dibawa oleh petugas Apollon. Lantas Patrick dan Martin pun langsung turun dari mobil. Sementara Kira akan mencari Stan untuk membunuhnya, karena Apollon tidak akan berhenti jika si tengkorak Stan belum mati. Sementara itu Simon dirinya dibawa oleh prajurit Apollon ke sebuah ruangan di mana di sana terdapat para pasien yang memiliki penyakit yang sulit sekali disembuhkan dan mereka berharap bisa sembuh oleh virus tersebut. Simon lalu berbicara dengan salah satu pasien bernama Ratih yang mengidap penyakit TBC dan dia bakalan meninggal dalam waktu dekat karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan, dan Ratih menyebut Rasmus sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Melihat Ratih yang begitu mengagumi Rasmus, lalu Simon pun mengajak Ratih untuk menemui Rasmus. Di saat yang sama ketika Fai tengah diperiksa oleh beberapa petugas di dalam sebuah tenda, tiba-tiba Martin dan Patrick masuk lalu menghajar beberapa petugas yang ada di sana sampai Fai berteriak meminta mereka berhenti karena pihak Apollon hanya memeriksa kehamilannya. Hvor er Simone? Hun er hos Rasmus. Du får hende med, jeg finder Simone. Setelah Martin pergi menuju gedung markas Apollon untuk menyelamatkan Simon, di sini Patrick mengajak Fai untuk kabur duluan. Namun Fai berkata dia tidak bisa karena kehamilannya dan mungkin hanya di sini dia bisa mendapatkan perawatan yang layak untuk kehamilannya. Karena hal itu Patrick pun terpaksa kabur sendiri, tapi dirinya ketahuan dan didagur oleh prajurit Apollon. Untungnya Fai datang menyusul meminta petugas dan prajurit Apollon untuk memaafkan Patrick. Dia mengaku kalau Patrick adalah ayah dari bayinya dan Patrick hanya berusaha melindunginya. Jadi ia meminta agar Patrick juga diizinkan tinggal di sini. Untungnya si petugas itu menyetujui permintaan Fai. Di saat yang sama, Simon dan Ratih berkunjung ke ruangan kaca Rasmus. Hallå? Det er jo dig, der skrev hende. Karena Rasmus akan menyelamatkan Ratih, Simon pun ingin Rasmus untuk menunjukkan kekuatan virus itu kepada Ratih. Namun Rasmus tampak ragu dan Simon menegaskan kalau virus itu berbahaya, bukannya menyelamatkan tapi akan membunuh mereka semua. Dan Simon berkata kalau Rasmus hanyalah dimanipulasi oleh Stan yang jahat. Mendengar perkataan Simon demikian, Rasmus pun sangat marah dan virus itu pun keluar dari tubuhnya, membuat Ratih dan Simon merasa ketakutan dan Simon langsung pergi dari sana. Melihat dan mendengar itu semua, Stan pun langsung saja menyalakan alarm dan memerintahkan seluruh prajurit untuk menangkap Simon. Dan untungnya ketika Simon hendak ditangkap, tiba-tiba kedua prajurit itu tertembak mati. Ternyata Kira lah yang melakukannya. Kira lalu memberitahu jalan keluarnya kepada Simon, sementara dirinya masih tetap berencana untuk membunuh Stan. Simon yang kabur berhasil berlari hingga sampai ke jalanan, akan tetapi sialnya di sana dia dihadang dan dikepung dari berbagai penjuru oleh pasukan Apollon sehingga Simon sekarang tidak bisa kabur kemana-mana. Sementara itu Kira berhasil sampai di ruangan tempat biasa Stan ngopi, akan tetapi tidak ada siapapun di sana karena ternyata Stan ikut bersama dengan Rasmus menemui Simon yang sedang terkepung. Lalu Rasmus kembali berusaha membujuk Simon untuk mengerti dengan keinginannya karena hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang, dan Rasmus ingin Simon ada di sisinya mendukung keinginannya itu. Tetapi Simon daripada harus setuju, dia lebih memilih mati dengan ngajol ke sungai, membuat Rasmus dan juga Martin sangat merasa sedih. Lalu terlihat Martin pun ditangkap oleh prajurit Apollon, dan saat itu Stan pun berusaha menguatkan Rasmus. Saat Rasmus tengah terpuruk sedih, seseorang mendatanginya dan memanggil Rasmus. Tanpa disangka ternyata dia adalah Sarah yang telah hidup kembali berkat virus tersebut. Melihat itu tentu saja Rasmus pun benar-benar sangat merasa senang dan langsung memeluknya dengan sangat erat. Sementara itu terlihat Simon dirinya terhanyut terbawa arus sungai angkleng-angklengan. Simon yang hanyut terbawa arus dirinya terdampar di sebuah tempat, lalu ada seseorang yang datang menolongnya karena ternyata Simon tidak mati, dia masih hidup. Dan orang yang menolong Simon adalah seorang pemuda bernama Daniel serta adik perempuannya yang bernama Luna. Mereka berdua sangat ramah dan baik kepada Simon. Namun Simon tampak ketakutan dan berkata kalau mereka bisa melacakku. Lalu Daniel memberitahu kalau alat yang dikalungi oleh Simon di lehernya itu sudah rusak, jadi Simon aman di sini. Vi skal nok passe på dig.
Beralih ke Rasmus dan Sarah yang sudah berada di sini, Rasmus sangat senang dan bersyukur melihat Sarah masih hidup dan hadir di sini bersamanya. Kemudian Rasmus berkata kalau dirinya ingin mempertemukan Sarah dengan Stan untuk menunjukkan kalau virus tersebut berhasil ditularkan kepada Sarah. Meskipun mereka belum tahu bagaimana Sarah bisa menyerap virus tersebut tanpa terbunuh. Di sisi lain, Martin tampak pingsan dan baronyok karena dihajar oleh pasukan Apollon dan kedua prajurit Apollon itu hendak membuangnya ke danau. Tapi tiba-tiba Martin bangkit dan langsung membunuh mereka. Di dalam markas Apollon, Stan dan salah satu ilmuwannya dibuat kaget sekaligus takjub saat mereka memeriksa Sarah yang benar-benar terinfeksi virus itu, tapi masih hidup sama seperti Rasmus. Tentunya ini adalah kabar baik dan menguntungkan. Mereka harus mulai untuk melakukan tes dan eksperimen terhadap Sarah. Mendengar itu tentu saja Sarah menolak karena dirinya datang ke sini untuk Rasmus, bukan ingin menjadi tikus percobaannya Apollon. Sarah pun melepas semua selang yang menempel di tubuhnya lalu beranjak pergi dari sana dengan perasaan kesal. Rasmus pun pergi menyusulnya dan mencoba memberikan pengertian kepada Sarah bahwa mereka di sini bukanlah untuk menjadi tikus percobaan, tapi untuk menyelamatkan umat manusia. Mendengar hal itu, akhirnya Sarah pun luluh dan setuju dengan keinginannya Rasmus. Men hvis jeg kan redde alle, så var det ikke mig, der var noget galt med. Di saat yang sama, Fai dan Patrick diantarkan ke ruangan tempat di mana mereka akan tinggal dan tidur di sana. Namun Patrick agak kesal karena mereka tidak diperbolehkan untuk masuk dan keluar dengan bebas. Intinya mereka akan terkurung di tempat tersebut. Saat petugas wanita itu sudah pergi, tiba-tiba seseorang yang menjatuhkan prajurit yang berjaga, rupanya itu adalah Martin yang menyamar sebagai prajurit Apollon. Ia datang untuk menyelamatkan mereka lalu mengajaknya kabur dan mencari Simon. Namun saat hendak pergi di sana, Patrick dan Fai menolak untuk kabur karena persalinan Fai yang akan datang. Selain itu, Patrick juga yakin kalau Simon sudah mati karena melompat dari jembatan yang sangat tinggi dan jatuh ke sungai. Ditambah virus itu juga kini sudah mulai menyebar ke seluruh dunia, jadi tidak ada tempat yang lebih aman dari markas Apollon. Lalu saat itu tiba-tiba mereka mendengar ada yang berbincang di koridor sebelah, di mana Fai pun kenal betul dengan suara tersebut, itu adalah suaranya Sarah. Lalu tanpa pikir panjang, Fai pun langsung saja pergi menghampirinya. Hon var död. Melihat Sarah masih hidup, tentu saja Fai pun sangat terkejut dan hampir tidak percaya karena pada saat itu ketika Fai dan kawan-kawan pergi meninggalkan Sarah, Sarah sudah mati. Lalu kenapa sekarang Sarah bisa hidup lagi? Sarah menjawab bahwa itu berkat virus. Kemudian Sarah pun menyuruh Stan agar mengikutkan Fai dalam penelitian karena Fai adalah seorang ahli biologi yang cukup handal, jadi dia pasti akan sangat membantu penelitian mereka. Di situ Fai pun tidak keberatan, kemudian Patrick dan Martin pun datang menyusul. Namun Martin langsung segera diamankan oleh para prajurit Apollon atas perintah dari Stan. Beralih pada Simon, dia memberitahu Daniel bahwa virus itu sudah mulai menyebar keluar zona karantina dan Simon pikir dunia akan benar-benar berakhir karena virus tersebut tidak bisa dihentikan. Mendengar hal tersebut, lalu Daniel pun mengajak Simon pergi keluar dari mobil karavan itu, dan setelah melihat pemandangan di luar, Simon dibuat takjub karena ia melihat pemandangan di sekitarnya itu bebas dari yang namanya virus. Daniel lalu berkata kalau virus itu tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Jadi Simon tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Di sini mereka bisa hidup dengan damai selama mungkin. Namun saat itu Daniel tidak memberitahu Simon alasannya kenapa virus tersebut tidak akan pernah sampai ke sini. Kemudian Daniel pun mengajak Simon untuk melihat danau. Kebetulan Daniel memiliki sebuah rakit dari papan yang bisa mereka naiki untuk pergi ke tengah danau dan menikmati suasana serta keindahan pemandangan di sana. Keduanya pun saling berbagi cerita satu sama lain sehingga tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk bisa menjadi akrab. Bahkan dari tatapannya, sepertinya Daniel jatuh cinta kepada Simon.
Setelah puas bermain di danau, Daniel pun hendak mengantarkan Simon kembali ke mobil karavan. Akan tetapi seorang bapak-bapak yang memanggilnya dan kelihatannya marah karena Daniel membawa seseorang ke tempat mereka. Ternyata itu adalah ayahnya Daniel bernama Neu, dan Simon pun diinterogasi sekaligus Daniel juga dimarahin karena melanggar aturan ayahnya. Namun Daniel berkata kalau dirinya melihat Simon hanyut di sungai, jadi ia menolongnya. Mendengar itu akhirnya Neu dan istrinya yang bernama Hale pun terpaksa mengizinkan Simon tinggal untuk sementara. Tapi jika kondisi Simon sudah sehat, dia harus pergi dari tempat ini. Setelah menyuruh Luna untuk mengantarkan Simon ke mobil karavan, Neu kembali memarahi Daniel karena tidak seharusnya Daniel membawa orang asing ke tempat mereka. Bagaimana jika Simon mengetahui rahasia mereka? Namun Daniel meyakinkan ayahnya kalau Simon tidak akan nyaho. Nah, rahasia apa itu? Ya, kita lanjut saja. Hun ikke familie, Daniel. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari keluarganya Daniel, di mana 6 tahun yang lalu setelah hujan virus yang mematikan, Neu bersama keluarganya memutuskan untuk tinggal di hutan di dekat danau. Dan saat itu pacar Daniel yang bernama Pini juga ikut disebabkan semua keluarganya sudah mati akibat virus tersebut. Namun suatu hari saat persediaan makanan tinggal sedikit, secara diam-diam Pini mencuri semua persediaan makanan keluarga Daniel dan berniat kabur. Daniel pun memergokinya dan berusaha membujuk Pini untuk tidak melakukan hal itu. Namun tak lama Pak Neu datang dan Vini langsung kabur, tapi tentu saja Pak Neu pun mengejarnya dengan geram. Vini berlari ke sebuah bangunan yang terlantar dan Pak Neu pun tidak menyerah untuk mengejarnya. Lalu si Daniel juga ikut di belakang. Kemudian saat Vini masuk ke dalam bangunan itu, dirinya pun langsung mati dan Neu pun menahan putranya itu agar tidak pergi ke sana. Sepertinya ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam sana. Namun suatu keajaiban terjadi, tumbuhan di sekitar pintu bangunan yang terinfeksi virus itu perlahan sembuh dan hijau kembali. Kembali ke masa sekarang, di mobil karavan Simon curhat kepada Luna tentang masalahnya, bagaimana dia kabur dari adiknya yang berbeda pendapat dengannya, di mana Simon ingin memusnahkan virus itu walaupun sangat mustahil, akan tetapi adiknya justru ingin menyebarkan virus tersebut ke seluruh dunia. Namun Luna berkata itu tidak mustahil, lalu ia membawa Simon ke perbatasan di mana virus itu tidak bisa menginvasi. Kemudian Luna pun mengeluarkan sebuah botol berisi cairan misterius dan Luna hanya meneteskan setetes saja pada tumbuhan yang terinfeksi. Namun secara ajaib dalam sekejap virus di sekitar area tersebut menghilang, membuat Simon sangat takjub. Akan tetapi belum sempat Luna memberitahukan tentang cairan itu pada Simon, terdengar Daniel memanggil-manggil mereka. Alhasil Luna pun segera mengejak Simon kembali karena ayahnya bisa marah besar jika sampai mengetahui Luna membocorkan hal ini. Di markas Apollon, Martin meminta pertemuan dengan Rasmus. Ia memohon kepada Rasmus agar melepaskannya karena Martin ingin mencari Simon. Dia yakin kalau Simon masih hidup, dan Martin berkata kalau dirinya punya alat pendeteksi di tasnya, jadi ia bisa mencari Simon dengan alat tersebut, tapi tasnya disita oleh Apollon. Rasmus lalu mengambil alat maps pendeteksi yang dimaksud oleh Martin dan memberikannya pada Martin. Namun saat Martin menyalakannya dan melihat alat tersebut memberitahu tidak ada sinyal dari Simon, seketika Martin pun langsung terpukul karena jika alat tersebut menandakan tidak ada sinyal, itu artinya penggunanya sudah meninggal. Menerima kenyataan itu, Martin yang tergila-gila pada Simon pun sangat sedih dan ia sekarang tidak punya tujuan hidup lagi. Terserah Rasmus dan Apollon mau berbuat apa-apa wae terhadapnya. Og jeg tilbyder dig, du kan leve. Fai sendiri sekarang sedang menemani Sarah yang sedang melakukan tes untuk yang kesekian kalinya. Dan Fai masih tidak bisa berkata-kata melihat Sarah yang masih hidup kembali dan bahkan sekarang jadi sehat. Namun Fai akhirnya menyadari kalau mungkin selama ini Apollon benar, mereka semua bisa menjadi seperti Rasmus. Beberapa saat kemudian Sarah diajak oleh Rasmus untuk melihat para pasien yang secara sukarela mengajukan diri untuk mendapatkan virus dari Rasmus, yaitu para pasien yang memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi saat berkunjung ke ruangan para pasien, tidak ada satupun yang mereka lihat di sana. Dan saat mereka berdua melihat ke ruangan di sebelahnya, mereka pun sangat kaget karena ternyata para pasien di ruangan itu sudah pada meninggal. Karena eksperimennya gagal, virus itu malah membunuh mereka, bukan menyembuhkannya. Sepertinya Apollon masih sangat kesulitan dalam menemukan cara yang aman untuk menyalurkan virus tersebut.
Setelah melihat itu, Rasmus pun langsung saja menemui Stan. Dia memprotes mengapa Stan malah membuat para pasien terbunuh padahal mereka sudah melakukan penelitian selama 3 bulan. Stan berkata kalau kematian para pasien itu tidak bisa dihindari, kalaupun tidak mati karena uji coba ini, mereka akan tetap mati karena penyakit yang mereka miliki. Dan Stan beserta para ilmuwan Apollon akan terus mengusahakan dan usaha mereka suatu hari pasti akan ada hasilnya. Di saat yang sama, Pai masih terus meneliti tentang virus itu, lalu dia merasa haus dan meminta Patrick untuk mengambilkan air minum. Saat mengambilkan air minum, Patrick yang keasikan ngobrol dengan Fay membuat air yang masuk ke dalam gelas meluap. Hal itu pun membuat Fay menyadari sesuatu tentang virus tersebut dan ia berkata kepada Patrick kalau gelasnya harus kosong, namun tentu saja Patrick tidak mengerti apa yang dimaksud Fay. Kemudian Fay segera menemui Rasmus dan Sarah untuk memberitahukan penemuannya. Ternyata maksud Fay gelas yang kosong itu adalah seperti Sarah yang tidak punya imun di tubuhnya sehingga virusnya tidak dilawan saat virus tersebut menginfeksi Sarah. Virus yang menyatu dengan cara seperti ini menemukan lahan parkir yang kosong. Lalu sekarang siapakah orang yang sehat pertama kali akan mereka beri virus itu? Dan Rasmus memilih Martin. Saat menemui Martin dan membicarakannya, Martin yang mengira kalau Simon sudah meninggal pun bersedia menerima virus tersebut, membuat Rasmus sangat senang. Beralih kepada Simon, saat ini dirinya sedang memperhatikan Daniel. Simon penasaran sekali melihat Daniel mengenakan pakaian pelindung lengkap serta masker gas. Lalu secara diam-diam Simon pun mengikuti pemuda itu hingga sampai ke sebuah bangunan tempat di mana Vinny meninggal. Di sini Simon pun memperhatikan cukup lama sampai Daniel keluar lagi dari sana dan pergi. Kemudian Simon pun langsung saja masuk ke dalam bangunan itu untuk melihat apa sih yang Daniel lakukan di sini. Ternyata di dalamnya ada sebuah kolam renang yang sudah kering dan di bawah sana terdapat sebuah bunga misterius yang memancarkan aura terang ke kehidupan. Tanpa perlu diberitahu, kini Simon pun sudah yakin bahwa bunga inilah sumber ajaib yang membuat virus itu tidak bisa menginfeksi tempat ini. Lalu Daniel tiba-tiba datang memergoki Simon dan yang lebih sialnya, Pak Newu juga datang ke sana. Ia sangat marah menyuruh Simon untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di rumahnya Panewu, Simon pun berusaha menjelaskan situasi serius yang terjadi, yaitu adiknya Rasmus sedang berusaha untuk menularkan virus tersebut ke semua orang agar mereka semua terinfeksi sama seperti dirinya. Namun dengan kekuatan ajaib bunga yang mereka miliki, mereka bisa menghentikan Rasmus. Akan tetapi Newu tidak peduli sama sekali karena itu bukan urusannya dan Newu lebih mementingkan keselamatan keluarganya. Lalu Newu yang ternyata kejam pun membawa Simon untuk dieksekusi sebab Newu tidak ingin rahasia mereka ini sampai terbongkar karena Simon bisa saja membocorkan hal ini kepada orang-orang banyak. Namun ketika Newu hendak menggorok Simon dengan pisau buatan Cibatu Tea, Daniel datang menolongnya dengan memukul bapaknya sendiri menggunakan batang kayu, lalu menyuruh Simon untuk melarikan diri dari sana. Ketika hari menjelang poe, kita diperlihatkan dengan Jen dan Kira yang membangun kemah di dekat danau. Mereka berdua dalam misi mencari Simon. Jen dan Kira tidak menyerah untuk mencari rekan mereka itu karena mereka tidak mau berasumsi kalau Simon sudah mati sebelum menemukan jasadnya. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang datang dan mengagetkan mereka. Ternyata itu adalah Daniel yang ngos-ngosan memohon meminta bantuan kepada mereka. Sementara itu Simon masih terus berlari karena Pak Newu tidak juga berhenti mengejarnya dengan niat membunuh Simon. Sesampainya di suatu tempat, Simon bertemu dengan 3 orang asing yang kelihatannya masih belia. Lalu Newu datang mengancam mereka dengan pisau buatan Cibatu di tangannya, membuat ketiga anak itu pergi ketakutan. Dan sekarang tinggal Simon seorang, namun saat Pak Newu hendak membunuhnya, Kira keburu datang sambil menodongkan senapan membuat Pak Newu akhirnya menyerah. Di sini Jen dan Kira pun sangat merasa lega karena ternyata Simon masih hidup. Simon lalu menceritakan kepada Kira dan Jen tentang sebuah bunga yang dapat menghentikan dan membunuh virus tersebut. Karena itulah juga mengapa Pak Newu ingin membunuhnya. Lalu Daniel pun memberikan botol yang berisi sari bunga itu pada Simon. Namun saat mereka pergi menuju ke rumah si Daniel, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan menggunakan teropong canggih. Singkat cerita, keesokan paginya dalam perjalanan mereka pun menemukan tempat yang terinfeksi virus dan Simon berniat untuk mencoba sari bunga ajaib itu.
Namun Pak Newu memperingatkan untuk tidak menunjukkannya di sini karena kemungkinan besar akan terlihat oleh orang lain. Tapi Simon keras kepala, dia tetap meneteskan sari bunga ajaib itu membuat Jen dan Kira sangat tercengang melihatnya. Karena hanya setetes saja sari bunga itu mampu menghilangkan virus dalam jumlah yang banyak. Lalu Jen pun bertanya kepada Daniel, apakah sari bunga ini pernah dicoba kepada manusia? Daniel menjawab belum pernah. Meskipun begitu, Simon akan menggunakan sari bunga ajaib ini kepada Rasmus. Karena pada tanaman berhasil, pasti kepada manusia juga akan sembuh. Di markas Apollon, setelah mendengar penjelasan teori dari Vi dengan penuh semangat, Stan pun membawa Rasmus dan Vi menemui seorang pasien bernama Olivia yang mengidap penyakit kanker parah stadium 4 dan diperkirakan waktunya hidup hanya tinggal beberapa minggu lagi. Mereka pun akan menguji teorinya Vi kepada Olivia, dan setelah itu jika berhasil, Stan ingin dirinya yang diberikan virus tersebut. Mendengar itu, Rasmus seperti kurang setuju karena dia ingin Martin duluan, namun Rasmus tidak mengatakan hal itu pada Stan. Kemudian Rasmus pun curhat kepada Sarah bahwa dia lebih mempercayai Martin ketimbang Stan. Jadi dia ingin menulari virus itu kepada Martin lebih dulu. Lalu Sarah pun memberikan saran agar Rasmus bersikap tegas dan harus mengatakannya langsung kepada Stan. Kalau Stan tidak setuju, Sarah pun menyuruh Rasmus agar membunuh Stan karena menurutnya Rasmuslah yang harus memegang kendali semuanya, bukan Bang Stan. Di sisi lain, Patrick bertanya mengapa Martin mau disuruh oleh Rasmus untuk menerima virus itu. Namun Martin berkata kalau dirinya tidak disuruh, melainkan ini keinginannya sendiri. Karena Martin sudah menyerah disebabkan Simon sang pujaan hatinya telah tiada. Jadi Martin sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. Di saat yang sama, Rasmus pergi menemui Stan untuk mengatakan keinginannya, yaitu hendak menularkan virus itu kepada Martin terlebih dahulu. Dan Rasmus tidak mau keinginannya ini dibantah. Tapi Stan sudah tahu karena dia selalu mengawasi semua gerak-gerik dan percakapan Rasmus. Dan kini Stan pun sudah melakukan antisipasi, yaitu dengan menahan Sarah. Meskipun virus itu tidak ada yang bisa membunuhnya, tapi mereka juga tahu virus itu bereaksi intens pada elemen-elemen tertentu seperti api. Kemudian Stan pun memperlihatkan Sarah yang disemprot api dari jarak jauh oleh para petugas Apollon, dan Rasmus yang berkaitan dengan Sarah karena virus itu pun merasakan rasa panas dan sakit yang sama. Lalu dengan tegas Stan mengatakan bahwa di sini dirinya lah yang memegang kendali, bukan Rasmus, karena Rasmus hanya ciptaannya. Det är inte du som bestämmer här. Jag har skapat dig. Setelah itu, Vi dan Stan pun mengawasi percobaan penularan virus, dan terlebih dahulu Olivia menjalani proses penekanan sistem kekebalan tubuh agar imun tubuhnya hilang. Lalu Vi awalnya hendak memindahkan virus ini melalui jarum suntik. Akan tetapi Stan berkata pemindahan virusnya harus dilakukan oleh Rasmus sendiri seperti kepada Sarah. Beralih ke Simon dan kawan-kawan, kini mereka telah sampai di rumahnya Daniel bertemu dengan Luna dan Hale, istrinya Pak Newu. Agar Pak Newu dan istrinya tidak macam-macam, mereka pun ditahan di dalam mobil karavan dengan Jen yang bertugas menjaga mereka. Sementara Simon, Kira, dan Daniel pergi ke bangunan tempat bunga ajaib itu berada. Singkat waktu sampailah mereka di sana, dan Daniel meminta Kira beserta Simon menjaga jarak selama proses dirinya menyadap sari bunga ajaib. Karena bunga ini sangat berbahaya, punya semacam sistem pertahanan, jadi sebisa mungkin Daniel tidak boleh menyentuh putik atau kelopaknya karena hal itu bisa membunuh mereka. Kemudian dengan sangat berhati-hati Daniel pun mengambil sari bunganya dan menyimpannya ke dalam botol-botol kecil. Setelah berhasil mendapatkan 4 botol kecil, Daniel pun berkata kepada Simon dan Kira hanya segitu saja yang bisa diambil hari ini. Namun si Simon memaksa Daniel untuk mengambil 1 botol lagi. Dan Daniel yang sudah bucin kepada Simon pun terpaksa menurutinya. Tapi tiba-tiba saja Daniel nyaris mati dan langsung mengajak mereka kabur karena ternyata bunga ajaib itu mampu menembakkan proyektil-proyektil tajam yang tentu saja bisa membunuh orang yang dikenainya. Di saat yang sama di mobil karavan tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala, dan Pak Newu yakin itu menandakan datangnya orang-orang jahat. Lalu dirinya pun keluar dari mobil dan memeriksa sekeliling bersama Jen.
Kemudian secara tiba-tiba beberapa anak panah melesat ke arah mobil karapan dan Jen pun langsung melancarkan tembakan membuat Simon, Kira, dan Daniel yang mendengarnya dari kejauhan langsung berlari menuju mobil karapan. Sesampainya di sana ternyata Pak Newu terkena anak panah di bahunya, untung saja tidak mengenai organ vitalnya. Lalu Newu pun memberitahu bahwa inilah orang-orang jahat yang ia maksud mereka menemukan kita, dan Newu tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi mereka bersembunyi di hutan. Skynda er tillbaka, Simon. Jag säkrar området. Setelah menyuruh Simon dan yang lainnya berlindung ke rumah, Kira pun pergi ke hutan untuk menemukan dan menghabisi orang-orang jahat itu. Lalu tiba-tiba di sini Kira melihat ada seseorang yang berlari dan Kira pun langsung saja menembaknya. Namun saat menghampirinya Kira terkejut karena seseorang yang dia tembak barusan hanyalah anak-anak, yaitu salah satu anak yang Simon temui waktu dikejar oleh Newu. Anak itu hanya tertembak di lengannya dia lalu kabur dan Kira membiarkannya. Tak lama kemudian Kira pun sampai di rumah Pak Newu dan menceritakan tentang orang-orang jahat itu yang merupakan anak-anak. Mendengar itu Pak Newu sangat merasa kecewa karena seharusnya Kira membunuh anak itu dan kini mereka pasti akan kembali. Beralih ke markas Apollon, proses penetralan sistem kekebalan tubuh Olivia telah selesai dan Rasmus pun dipersilahkan untuk menularkan virusnya kepada Olivia. Namun setelah itu selesai Olivia dinyatakan meninggal, tentu saja Rasmus, Stan, dan Vi sangat kecewa melihat hasilnya yang gagal lagi. Akan tetapi tak berselang lama tiba-tiba Olivia terbangun, ternyata pemindahan virusnya tidak gagal. Olivia berhasil hidup dalam kondisi sehat seperti Rasmus. Tentu saja hal itu membuat Rasmus, Stan, dan juga Vi benar-benar merasa senang karena usahanya tidak sia-sia. Namun tiba-tiba saat itu Rasmus merasakan puyeng dan kesakitan. Waktu berlalu terlihat Rasmus yang kini sudah merasa baikkan dirinya meminta Martin dan Patrick agar mencari Sarah karena Stan mengurungnya. Setelah itu Rasmus pun menemui Stan yang sudah dipersiapkan untuk menerima virus itu. Sistem kekebalan tubuhnya sudah dinetralkan dan tinggal menunggu 1 jam lagi sampai seluruh imun tubuhnya hilang. Namun sebelum 1 jam berlalu, Rasmus yang memang sangat marah kepada Stan langsung saja menyalurkan virus itu kepadanya, sehingga Stan pun langsung mati karena imun tubuhnya belum hilang sepenuhnya. Tak lama Sarah yang sudah berhasil dibebaskan oleh Martin datang dan berkata kalau ini hanyalah permulaan. Beralih pada Simon, keesokan harinya Daniel memberikan kalung pendeteksi milik Simon yang kini sudah berfungsi kembali. Mungkin Daniel memperbaikinya. Di sini Simon pun sangat berterima kasih, akan tetapi dia juga mulai tidak enak ketika menyadari kalau Daniel suka padanya. Singkat cerita, malam harinya mereka pun sangat panik karena Luna tiba-tiba hilang padahal tadi masih ada. Dan saat mereka memanggil-manggil Luna, seorang pria misterius meneropong dari kejauhan yang tidak kita ketahui siapa dia. Sementara itu di markas Apollon ternyata Martin saat ini sudah menjalani proses penetralan sistem kekebalan tubuh untuk dipersiapkan dalam penularan virus. Sebelum itu ada Olivia yang datang menemui Martin meyakinkannya untuk jangan takut karena dia sendiri setelah menerima virus itu menjadi sembuh dari penyakitnya dan merasa lebih kuat. Ia juga bisa merasakan Rasmus dan Sarah seakan mereka menjadi satu. Setelah Olivia pergi, Martin berkata kepada Rasmus kalau dirinya tidak akan melakukan ini jika Simon masih hidup. Ja. Di saat yang sama, Vi dan Patrick sedang berbincang membahas tentang Martin yang nekat mau ditularin virus. Namun tiba-tiba di situ mereka mendengar suara. Ternyata suara itu bersumber dari alat maps pendeteksi Simon karena kalungnya Simon berfungsi kembali. Jadi alat pendeteksinya juga mampu mendeteksi keberadaan Simon lagi. Menyadari Simon masih hidup, Patrick pun langsung saja berlari menuju ke tempatnya Martin akan diberi virus, tapi sayangnya sudah terlambat. Rasmus sudah menularkan virusnya.
Hingga hari sudah pagi mereka masih sibuk mencari Luna dan mereka menduga kemungkinan besar Luna diculik oleh anak-anak jahat itu. Lalu tak berselang lama Jen muncul dari hutan, dia menemukan sepatu milik Luna dan di bagian bawah sepatu itu tertulis makanan. Jadi para anak-anak jahat itu sepertinya menginginkan makanan untuk tebusan. Untungnya Newu mengetahui di mana lokasi markasnya para anak-anak jahat itu. Sementara itu di markas anak-anak jahat ternyata pria yang kemarin meneropong itu adalah bosnya mereka yang bernama Bang Elel, dan benar saja merekalah yang sudah menculik Luna karena Luna ada di sana. Samma som ni. Vi vill överleva. Di markas Apollon akhirnya Martin tersadar setelah lama tidak sadarkan diri. Tentu saja hal itu membuat Patrick yang ada di sana sangat merasa senang melihat rekannya itu hidup dan baik-baik saja. Namun dia tidak berani mengatakan tentang Simon yang masih hidup kepada Martin. Di saat yang sama Rasmus memberikan pengumuman kepada para ilmuwan Apollon bahwa Stan telah meninggal dan kini dirinya lah yang akan memimpin Apollon. Mendengar itu mereka semua pun sangat terkejut dan ada salah seorang dari mereka yang menentang karena dia yakin Stan telah dibunuh oleh Rasmus dan ia tidak sudi jika harus dipimpin oleh bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa seperti Rasmus. Mendengar itu Rasmus pun langsung saja membunuh pria tersebut dengan virus di tubuhnya. Kemudian Patrick dan Fai pun membicarakan tentang Rasmus yang membunuh salah satu ilmuwan dan mereka pun merasa kalau sekarang ini Rasmus sudah seperti bukan Rasmus yang mereka kenal. Lalu saat mereka membicarakan tentang Simon tanpa mereka sadari Martin yang mendengarnya, kemudian dirinya pun menghampiri dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Lalu Fai pun memberikan alat maps pendeteksi Simon itu kepada Martin dan di sini Martin tampak tidak percaya. Kemudian dirinya pun pergi meninggalkan keduanya dengan wajah penuh penyesalan. Sementara itu kini Simon dan kawan-kawan telah sampai di kota tempat markas anak-anak jahat itu berada. Kemudian mereka pun segera menuju bangunan tinggi yang menjadi markas anak-anak jahat tersebut. Tapi tanpa mereka sadari para anak-anak jahat itu sudah mengintai mereka. Sesampainya di depan gedung Simon pun langsung saja berteriak memanggil para anak-anak jahat itu dan berkata bahwa makanannya sudah dibawakan, namun mereka malah menjatuhkan benda-benda dari atas gedung tersebut. Membuat Simon beserta kawan-kawan yang langsung berlari kocar-kacir dan untungnya tidak ada yang kena, tapi mereka seperti diarahkan pada sebuah jalan buntu dan sebuah pintu yang tertutupi oleh virus. Lalu tanpa pikir panjang Simon pun melemparkan satu botol cairan bunga ajaib ke tembok sehingga virus yang ada di sana musnah. Kemudian mereka pun memasuki pintu itu yang merupakan salah satu pintu masuk bangunan tinggi tersebut. Simon dan kawan-kawan pun menaiki tangga dan berusaha mencapai puncak gedung untuk menyelamatkan Luna. Simona. Namun sialnya ternyata tangga menuju ke atas telah diblokir dan pastinya para anak-anak jahat itu yang telah melakukannya. Simon dan kawan-kawan lalu berusaha mencari jalan lain dan ketemulah jalan lain tersebut yang merupakan sebuah tangga kecil di luar jendela. Namun Jen yang sangat takut ketinggian langsung lemas tak berdaya sehingga mereka bertiga saja yang naik ke atas. Setelah bersusah payah akhirnya mereka bertiga pun berhasil sampai di atas dengan selamat. Kemudian mereka bertiga menelusuri lantai bangunan tersebut dengan hati-hati. Tapi kesalahannya mereka malah berpencar dan Daniel yang pertama kali dilumpuhkan. Lalu saat tinggal Simon dan Kira, Elele pun menampakkan dirinya bersama para anak-anak jahat sehingga Kira bersama Simon jadi tidak bisa berkutik dan Kira pun terpaksa menyerahkan senjatanya. Di markas Apollon, Martin memperlihatkan alat maps pendeteksi Simon kepada Rasmus yang menunjukkan kalau Simon masih hidup. Mengetahui itu Rasmus pun tentu saja langsung berniat untuk mencari kakaknya. Namun Martin berkata sebaiknya dirinya lah yang pergi mencari Simon karena pastinya Simon tidak akan mau mendengarkan Rasmus. Dan Rasmus pun setuju. Patrick lalu menemui Martin yang sedang bersiap-siap dan ia menceritakan kalau tadinya dirinya ingin menghentikan Martin saat mengetahui Simon masih hidup tapi terlambat. Martin
sendiri kini bingung karena nanti setelah berhasil mencari Simon dan membawanya kemari, dirinya yakin sekali kalau Simon tidak akan mau ditulari virus sama seperti dirinya. Sementara itu Rasmus yang kini ada di kamar mandi, dia sedikit panik karena menemukan lehernya seperti terluka dan berdarah. Di tempat lain setelah menangkap Simon, Kira dan Daniel, Bang Elel pun mempertemukan mereka dengan Luna yang keadaannya baik-baik saja karena Bang Elel memperlakukannya dengan baik. Di sini Simon pun berusaha membujuk Bang Elel kalau mereka telah membawakan banyak persediaan makanan seperti yang Bang Elel mau. Lalu para anak-anak jahat itu pun langsung berebutan makanan dan menyantapnya. Namun ternyata tujuan Bang Elel sebenarnya adalah cairan bunga ajaib karena gedung markas mereka ini hampir dikuasai oleh virus. Lalu Simon, Kira, dan Daniel pun dibiarkan untuk merundingkannya dahulu. Det de har set. Menurut Simon, Bang Elel dan para anak-anak ini orang baik, mereka hanya ingin hidup aman seperti keluarganya Daniel. Jadi tidak ada salahnya menolong mereka. Namun Daniel tampak ragu karena cairan bunga ajaib itu jumlahnya tidak banyak. Kira juga memperingatkan Simon bahwa mereka tidak bisa membantu semua orang yang mereka temui. Dan sebenarnya ini semua salah si Simon juga yang tidak mau menurut. Sebelumnya Pak Newu sudah memperingatkan Simon jangan nunjukin khasiat bunga ajaib di tempat terbuka. Namun si Simon teh malah ngeyel. Mungkin pada waktu itu ketika Pak Newu akan menggorok leher si Simon, itu adalah keputusan yang tepat menurut saya dan mengkehelkan sekali cucungik Simon ini. Oke, lanjut. Tapi pada akhirnya dengan kekegahannya Simon berhasil meyakinkan Kira dan Daniel, mereka lalu berunding dengan Bang Elel dan mereka berkata kalau mereka setuju untuk memberikan satu botol kecil cairan bunga ajaib untuk Bang Elel setiap 14 hari sekali. Dan itu cukup kok untuk melindungi tempat ini. Mendengar itu Bang Elel pun sangat senang dan langsung berdamai. Bahkan dia menawarkan Coca-Cola kepada Simon, Kira, dan Daniel karena kebetulan mereka nemu pabriknya, jadi persediaan Coca-Cola mereka sangat banyak. Cola. Altså rigtig cool. Ja, rigtig cola. Coca-Cola. Beralih ke Rasmus, saat ini ia sedang menularkan virus itu kepada para pasien sekarat dan Fai juga ada di sana dengan menggunakan pakaian pelindung lengkap untuk mengawasi kegiatan tersebut. 3 pasien pun berhasil ditularkan, namun saat yang keempat tiba-tiba Rasmus malah oleng, dia merasakan kesakitan. Tentu saja hal itu pun membuat Fai sangat khawatir, apalagi saat melihat bercak darah pada lehernya Rasmus. Kembali pada Simon, saat ini dia dengan pedenya mengobrol dengan Bang El di rooftop gedung. Dan Elel pun menceritakan bahwa dulunya ia adalah anak jalanan anggota gangster terkenal. Namun saat terjadinya virus hujan, semua anggota gengnya pun mati menyisakan dirinya seorang. Dan sampai suatu hari Elel pun bertemu dengan sekelompok anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Sejak itu Elel pun menjadi bos dan mengurus para anak-anak tersebut. Tapi tiba-tiba saja di sini Simon merasakan puyeng di kepalanya lalu pingsan. Ternyata Elel sudah menaruh obat pingsannya di Coca-Colanya. Beberapa saat kemudian Simon yang dikurung di sebuah ruangan pun terbangun dari pingsannya, lalu membangunkan Daniel dan Kira yang masih belum sadarkan diri, tapi keduanya sulit dibangunkan. Lalu tiba-tiba Jen datang menyelamatkan mereka, membuat Daniel dan Kira langsung bangun. Kemudian Jen pun memberitahu kalau ia melihat Elel dan anak-anak itu telah pergi. Lalu mereka pun langsung OTW menyusul karena pastinya Elel mau mengambil sari bunga ajaib itu. Di markas Apollon 5 memberitahu Rasmus bahwa ia merasa khawatir dengan keadaannya Rasmus kalau terus melakukan penularan virus itu. Namun Rasmus berkata kalau dirinya baik-baik saja dan tekadnya sudah bulat untuk menyebarkan virus ini. Lalu saat Fai pergi, Rasmus pun mengikutinya dan berkata kalau selanjutnya dia ingin menularkan virus itu kepada Fai agar Rasmus bisa mempercayai Fai. Namun tentu saja Fai tidak mau karena takut bayi di perutnya kenapa-napa. Akan tetapi karena si Rasmus maksa, Fai yang takut kepada Rasmus pun terpaksa bilang iya. Kemudian Fai pun curhat kepada Patrick dan berkata kalau ia takut kepada Rasmus dan Fai juga tidak mau ditulari virus karena takut bayinya bisa terbunuh. Lalu ia memeluk Patrick sambil menangis dan berkata bahwa mereka harus pergi dari tempat terkutuk ini. Singkat cerita, Simon dan kawan-kawan pun telah sampai di rumah Daniel. Mereka mendapati Newu dan istrinya dalam keadaan terikat
dan Daniel pun langsung menolong kedua orang tuanya itu. Sementara Simon, Jen, dan Kira mereka pergi menuju bangunan terlantar. Tapi sesampainya di sana mereka mendapati kelompok para anak-anak jahat itu sudah pada mati. Mereka pastinya tidak menduga kalau bunga ajaib itu berbahaya dan bisa membunuh. Namun sialnya bunga ajaibnya juga terlihat sudah mati karena perbuatan kelompok anak-anak jahat ini. Lalu Simon menemukan Elel masih hidup dan dia berkata kalau dirinya hanya ingin memberikan mereka harapan. Setelah mengatakan hal itu, Elel pun mati karena keadaannya sudah cukup parah. Kemudian Simon pun mengambil satu botol cairan bunga ajaibnya yang ada di tangan Elel. Sementara Kira dirinya menemukan satu anak yang masih hidup di ruangan lain. Ternyata dia adalah anak yang kala itu ditembak lengannya oleh Kira. Anak itu tampak shock dan Kira pun berusaha menenangkannya. Kini mereka pun telah kembali ke rumah Daniel dan semuanya sangat bersedih karena bunga ajaib yang mampu melawan virus itu sudah mati. Di sini Pak Newu pun berkata bahwa semua ini adalah salahnya Simon yang ceroboh, egois, dan keras kepala. Singkat cerita, malam harinya Kira juga memberikan nasihat kepada Simon bahwa ia harus bersikap dewasa karena gara-gara perbuatan Simon kini mereka tidak akan bisa menolong semua orang. Setelah Kira pergi, Daniel menghampiri Simon, namun Daniel tidak marah seperti yang lainnya karena dia sudah abok bucin cinta kepada Simon. Lalu Daniel pun langsung nyosor mencium Simon dan Simon pun tidak bisa menghindar. Sialnya ternyata Martin sudah sampai di situ dan melihat apa yang terjadi barusan. Tentu saja hal itu membuat Martin sakit hati. Apollon Rasmus terbangun dari tidurnya karena dia juga dapat melihat pandangan dari matanya Martin barusan. Setelah kena cium sama Daniel, Simon pergi ke tempat yang tenang untuk menjernihkan pikirannya. Lalu tiba-tiba Martin datang ke sana menyapa Simon. Saat berbalik dan melihat keberadaan Martin, Simon pun merasa kaget sekaligus bahagia dan langsung memeluk Martin sambil menangis. Tapi di sini Martin tidak nanya-nanya tentang kejadian beberapa saat yang lalu karena dirinya sudah tergelo-gelo pada Simon. Sesudah puas berpelukan, Martin memberitahu Simon bahwa Stan sudah mati di tangannya Rasmus. Kemudian Martin berbohong bahwa sekarang Rasmus sudah berubah. Dia ingin menyelamatkan dunia tanpa harus menyebarkan virus itu ke seluruh dunia. Namun untuk melakukan hal itu Rasmus membutuhkan Simon di dekatnya. Tapi meskipun sudah berubah, menurut Simon Rasmus masih tetap berbahaya. Dan saat ini Simon sudah menemukan sesuatu yang bisa menghentikan virus tersebut. Kemudian Simon pun membawa Martin ke tempat di mana bunga ajaib berada. Ya, meskipun bunga itu sudah mati, akan tetapi Simon memiliki satu botol kecil cairan bunga ajaib yang bisa menolong Rasmus, dan itu adalah cairan bunga ajaib terakhir. Mendengar itu lalu Martin bertanya jika cairan itu diberikan kepada Rasmus, apa akibatnya terhadap Rasmus? Apakah Rasmus akan tetap hidup saat virus di dalam tubuhnya mati? Simon menjawab tidak tahu. Kemudian Martin berkata jika seandainya Rasmus sembuh setelah dikasih cairan bunga ajaib, terus macam mana dengan yang lainnya yang sudah tertular oleh virus tersebut? Selain itu, virus ini juga sudah mulai menguasai dunia dan bagaimana mereka menghentikannya? Simon menjawab mungkin mereka bisa menemukan bunga ajaib di tempat lain. Akan tetapi Martin berkata, bagaimana jika bunga ajaib tersebut hanya satu-satunya di dunia ini, yaitu di tempat ini? Lalu Martin pun mengusulkan mungkin mereka bisa mengandalkan Rasmus untuk mengendalikan virus yang menyebar ke berbagai tempat di bumi ini. Jadi tidak perlu menyembuhkan Rasmus karena Rasmus adalah harapan mereka. Namun Simon tidak setuju, lalu dirinya pergi meninggalkan Martin. Setelah Simon pergi, Martin memandangi bunga ajaib yang sudah mati itu, lalu tiba-tiba dirinya seperti merasa kesakitan, virus dalam tubuhnya bereaksi. Di markas Apollon, Sarah membangunkan Rasmus yang ketiduran di ruangan olahraga. Lalu Rasmus pun menceritakan penglihatannya tentang Martin yang berhasil menemukan Simon. Mendengar itu Sarah ikut senang, tapi kemudian ia melihat ada bercak lain di lengannya Rasmus. Tapi tentu saja hal itu membuat Sarah yang mencintai Rasmus sangat khawatir. Akan tetapi Rasmus berkata kalau dirinya baik-baik saja lalu pergi meninggalkan Sarah. Namun di koridor Rasmus tidak bisa membohongi diri sendiri kalau tubuhnya terasa sangat
sangat sakit entah kenapa. Di saat yang sama Patrick dan Faye sudah berkemas untuk bersiap-siap pergi dari markas Apollon, namun tiba-tiba Sarah datang. Lalu Sarah pun menceritakan tentang kekhawatirannya terhadap Rasmus, apalagi ia melihat ada luka baru di lengannya Rasmus. Dan Sarah pun memohon agar Faye membantunya memeriksa kondisi Rasmus, karena Sarah tidak mau kalau Rasmus sampai kenapa-napa. Sebagai kakak ipar yang baik, terpaksa Faye pun menuruti permintaan dari Sarah, lalu segera menemui Rasmus di sebuah ruangan. Dan Rasmus yang merasa keadaannya tidak baik-baik saja meminta Faye untuk mengambil sampel darahnya. Namun ia memohon apapun hasilnya, nanti Faye jangan memberitahu kepada Sarah dan yang lainnya. Sementara Pak Newu, Daniel dan semuanya baru saja selesai menguburkan seluruh jasad kelompok anak-anak jahat. Setelah itu Daniel kembali ke rumah duluan dan bertemu lagi dengan Simon yang tampak bersedih. Karena setelah dipikir-pikir perkataan Martin benar, satu botol kecil cairan bunga ajaib yang ia punya tidak akan bisa dipakai untuk menyelamatkan dunia. Selain itu Simon juga merasa bersalah karena membuat hatinya Daniel terluka. Tak lama kemudian Martin datang ke sana dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah pacar Simon. Tentu saja hal itu membuat Daniel sakit hati. Beberapa saat kemudian Simon menceritakan semua yang dikatakan Martin semalam kepada Kira, tapi mendengar Stan sudah meninggal membuat Kira menjadi kesal. Karena seharusnya dialah yang membunuh Stan, sebab selama ini dia mengemban misi untuk mengalahkan Apollon dan membunuh Stan. Lalu Kira yang bersedih pun memeluk Jen dan Jen pun berusaha menguatkannya. Di saat yang sama terlihat Daniel yang galau dirinya menyendiri di bekas kolam renang tempat bunga ajaib itu sudah mati. Lalu tak lama Simon mendatanginya untuk berpamitan karena dia memutuskan untuk ikut dengan Martin ke Apollon. Dan Simon pun memberikan botol cairan bunga ajaib kepada Daniel sebab dia tidak akan menggunakannya untuk Rasmus. Tapi Daniel menyuruh Simon untuk menyimpannya saja, siapa tahu nanti Simon membutuhkannya. Sebelum pergi Simon pun memeluk Daniel sembari meminta maaf karena dia tidak bisa membalas cintanya Daniel sebab Simon hanya mencintai Martin. Sebagai pria sejati, Daniel pun menerimanya dengan ikhlas. Setelah itu Martin dan Simon pun berpamitan kepada Kira dan Jen lalu pergi dari sana. Ini saya tidak habis pikir, ini teh virus hujan mematikan. Kok sekarang hujannya tidak pernah gitu diungkap-ungkap lagi. Ini saya rasa ini semakin melenceng jauh dari plot twist yang sebelumnya. Wah, edan sekali alurnya ini. Terlalu jauh nih, ngaco sih. Tapi macam mana endingnya? Ya oke, lanjut. Di markas Apollon, Faye menunjukkan penelitiannya tentang darah Rasmus kepada Patrick, bahwa darah Rasmus sebelum menularkan virus terlihat hitam, namun kini darah dan virusnya berperilaku berbeda, kemungkinan besar disebabkan oleh Rasmus yang menulari orang-orang. Tindakan itu membuat Rasmus melemah dan jika nyawa Rasmus terancam, mereka harus mencegah Rasmus menulari orang-orang. Mendengar itu Patrick merasa heran, kenapa sekarang Faye malah mencemaskan Rasmus? Faye menjawab karena Sarah memperdulikan Rasmus dan Faye memperdulikan Sarah. Ia tidak bisa pergi tanpa Sarah sebab Sarah membutuhkan dirinya. Kemudian saat itu Faye pun bergegas mencari Rasmus, tapi dia malah bertemu dengan Sarah. Saat ditanya tentang hasil pemeriksaan terhadap Rasmus, Faye pura-pura belum memeriksanya, namun Sarah bisa tahu kalau Faye berbohong. Sehingga Faye pun terpaksa menceritakan tentang kondisi Rasmus yang lemah dan kemungkinan dia bisa mati kalau terus-terusan menularkan virus kepada orang-orang. Mengetahui hal tersebut, Sarah yang sangat menyayangi Rasmus pun segera menemui kekasihnya itu yang sedang melakukan proses penularan virus dan memintanya untuk berhenti menulari karena virus itu bisa membunuh Rasmus, dan Sarah tidak mau kalau Rasmus sampai mati. Namun Rasmus tidak menurut dan malah mengusir Sarah pergi dari sana, sehingga Sarah pun terpaksa mengancam akan membunuh si bapak ilmuwan yang sangat berguna, membuat Rasmus akhirnya mengalah dan pergi dengan kesal. Tapi setibanya di ruangan yang lain, Rasmus sangat panik saat menyadari kalau bercak luka itu muncul semakin banyak di tubuhnya. Sementara itu dalam perjalanan Simon mengeluh kepada Martin karena dia kelelahan berjalan, sedangkan Martin tampak tidak merasa lelah sedikit pun. Mungkin karena virus di tubuhnya. Di sini Simon tidak curiga, tapi dia bertanya kenapa Martin mengajak
ke Apollonnya buru-buru sekali. Tidak nunggu sampai besok saja atuh Martin. Martin berkata kalau dirinya tidak mau Simon lama-lama berada di dekat Daniel. Simon pun tersenyum dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan si Daniel. Bahkan Simon secara langsung mengatakan pada Daniel tadi bahwa dia hanya mencintai Martin. Mendengar itu Martin jadi lega, tapi di situ Martin hanya mencium keningnya Simon saja, membuat Simon agak heran karena biasanya Martin suka nyosor menciumnya. Singkat cerita, saat malam poek mereka pun memutuskan beristirahat di suatu tempat di tengah hutan. Sambil tidur di depan api unggun mereka pun saling bercerita. Namun di malam itu Martin tidak mengemplud Simon seperti biasanya karena ia takut virus yang ada di tubuhnya menular pada kekasihnya itu. Sebenarnya di sini Simon pengen diemplud, tapi ia tidak mengatakannya kepada Mang Martin. Keesokan paginya Martin kebangun duluan karena virusnya bereaksi, lalu dirinya pun buru-buru pergi menuju rawa untuk mengendalikannya sebab dia tidak mau sampai dilihat oleh Simon. Tak lama kemudian Simon yang sudah terbangun menyusul dan bertanya lagi, ngapain Martin di sini? Untungnya virus di tubuh Martin sudah tidak bereaksi. Dan Martin beralasan bahwa tadi dirinya mendengar suara yang mencurigakan, namun ternyata tidak apa-apa. Sementara itu Kira, Daniel, dan Jen mereka dikejutkan karena ternyata di pekarangan rumah Daniel terdapat infeksi virus dan mereka pun tahu kalau Martin lah yang datang lewat ke situ. Sehingga mereka pun menyadari sepertinya Rasmus sudah berhasil menularkan virus itu dan Martin juga sudah terinfeksi. Di markas Apollon Fai saat ini sedang melakukan pemeriksaan rutin pada bayi di dalam kandungannya. Namun tiba-tiba Rasmus bersama antek-anteknya datang dan memberitahu kalau sekaranglah saatnya Fai akan ditulari virus itu. Fai pun tentu saja tidak mau, namun dia tidak bisa berkutik saat diberi suntik bius. Setelah dari sana Rasmus pun pergi menemui Sarah dengan perasaan marah karena dua pasien sekarat tadi yang akan ia tulari kini sudah meninggal gara-gara Sarah yang menyuruhnya untuk berhenti. Sarah pun menjawab, ya lebih baik mereka yang mati daripada Rasmus yang mati. Di sini Sarah pun berusaha membuat Rasmus mengerti dan memohon kepada Rasmus untuk jangan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Akhirnya Rasmus pun terlihat luluh, lalu dirinya pun mengajak Sarah ke sebuah ruangan karena dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Sarah. Namun ketika Sarah masuk ke ruangan itu tiba-tiba Rasmus menguncinya, kemudian pergi karena dia tidak ingin Sarah menghalangi niatnya. Beralih ke Martin dan Simon, sambil berjalan Martin mencoba mulai membujuk dan meyakinkan Simon bahwa virus ini tidaklah berbahaya seperti yang dipikirkan oleh Simon. Selain itu Martin juga memberitahu Simon tentang Sarah yang berhasil bertahan hidup karena virus dari Rasmus dan mungkin saja impian Rasmus bisa terwujud. Mendengar itu Simon langsung berhenti dan marah karena kemarin Martin berkata kalau Rasmus sudah berubah. Apakah Martin berbohong kepadanya? Lalu tiba-tiba virus di tubuhnya Martin bereaksi membuat Simon semakin terkejut. Kemudian dirinya langsung pergi meninggalkan Martin dan meminta Martin agar menjauh darinya. Akan tetapi Martin mengejar Simon dan menjelaskan bahwa jika dirinya tidak berbohong tentang Rasmus yang sudah berubah, pastinya Simon tidak mau kembali bersamanya ke Apollon menemui Rasmus. Selain itu virus tersebut juga tidaklah berbahaya, justru membawa pengaruh baik, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit parah dan membuat siapapun yang tertular menjadi lebih kuat. Namun Simon berkata lebih baik dirinya mati daripada harus ditulari virus tersebut. Karena menurut Simon virus tersebut sangat berbahaya jika tidak bisa mengendalikannya, bisa membunuh orang seperti halnya Rasmus. Kemudian Simon yang mencintai Martin pun menyuruh kekasihnya itu agar meminum cairan bunga ajaib ini. Tapi sialnya virus di dalam tubuhnya Martin bereaksi dan Martin pun menyuruh Simon lari saat itu juga. Namun Simon malah kesandung sehingga botol cairan bunga ajaib itu jatuh dan pecah. Asap virus hitam itu pun lalu bergerak mengelilingi Simon. Tapi Martin tidak tinggal diam, dia dengan sekuat tenaga bergerak mencapai botol cairan bunga ajaib yang terjatuh itu lalu segera meminumnya. Sehingga asap virus dari tubuhnya Martin seketika musnah dan mati. Namun naasnya ternyata tidak hanya virusnya saja, inangnya juga yaitu Martin ikut meninggal.
Melihat Martin meninggal, Simon pun sangat panik dan ia menangis sejadi-jadinya. Lalu pada momen itu Daniel yang menyusul Simon sampai di sana, dan Simon pun bersikeras meminta Daniel untuk memberikan pertolongan kepada Martin. Tapi ya, mau menolong bagaimana? Martin sudah meninggal. Di markas Apollon, Rasmus yang sedang melakukan proses penularan virus tiba-tiba kesakitan, tapi kali ini penyebabnya adalah karena Martin yang telah meninggal dan ia berkata kalau Simon yang membunuhnya. Setelah itu Rasmus mengumpulkan orang-orang yang sudah ia tulari virus dan memberitahu bahwa mereka harus membunuh Simon sebelum Simon membunuh mereka semua. Patrick yang diam-diam mengupik segera menemui Fay yang sedang dinetralkan imun tubuhnya dan menghentikan proses netralisasi tersebut, kemudian membawanya pergi dari sana. Sementara itu saat hari sudah mulai poek, Simon masih ada di hutan memeluk jasadnya Martin dan belum bisa menerima kenyataan kalau pria yang dicintainya itu sudah meninggal. Setibanya di rumah Daniel, Simon tidak berucap sepatah kata pun dan malam itu ia tertidur dengan duka yang mendalam. Sementara itu di tempat lain, yaitu di bekas kolam renang, jejak virus yang ditinggalkan oleh Martin perlahan terangkat berubah menjadi asap hitam yang tertarik menuju ke bunga ajaib lalu memasuki bunga tersebut. Singkat cerita, pagi pun caang. Simon terbangun namun ingatannya kembali tertuju kepada Martin, sang kekasih yang telah tiada. Semua kenangan kebahagiaan bersama Martin sekarang justru menjadi kesedihan yang tak terbendung bagi Simon. Tak lama Kira mendatangi Simon dan mengatakan bahwa mereka akan menguburkan jasad Martin dan Kira berusaha memberikan kekuatan untuk Simon. Kemudian mereka berdua pun menyusul yang lainnya yang sudah berada di atas bukit di mana jasad Martin pun sudah siap untuk dikuburkan. Namun di sini Simon kembali menangis, lalu Luna pun memeluk Simon untuk menguatkannya. Sementara itu Rasmus saat ini dia sedang mengumpulkan pasukan untuk mencari Simon dan membunuhnya. Meskipun di sana Olivia dan teman-temannya yang sembuh oleh virus tampak kurang setuju dengan rencananya Rasmus. Tapi karena mereka berhutang budi kepada Rasmus, mereka terpaksa menyetujui rencananya. Di sini Sarah juga sempat memperingati Rasmus untuk jangan melakukan ini. Namun Rasmus tidak menurut. Di sisi lain, Patrick dan Fay ternyata berhasil melarikan diri dari markas Apollon. Mereka berdua sekarang sedang berusaha mencari dan melacak keberadaannya Simon. Rupanya semua yang mereka alami bersama semenjak berada di markas The Raider membuat hubungan Fay dan Patrick menjadi lebih dekat. Patrick juga sangat peduli kepada Fay, jadi saat bersama Patrick, Fay pun merasa terlindungi. Setelah mengetahui keberadaan Simon, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan di rumah Daniel, Simon masih bersedih dan Jen yang melihat itu pun berusaha menguatkan Simon. Tapi saat itu juga Daniel datang dan memberitahu mereka kalau bunga ajaibnya hidup lagi. Ternyata memang benar bunga itu hidup lagi dan memancarkan aura terangnya kembali. Daniel lalu berkata bahwa bunga tersebut bisa hidup lagi karena memakan virus, dan Jen pun memperhatikan dari mana jejak virus itu berasal. Ternyata virusnya berasal dari jejak Martin, sehingga mereka pun menyadari kalau Martin telah menyelamatkan mereka semua. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang datang menuju ke sana. Namun ketika Daniel hendak membabuknya, ternyata itu adalah Patrick dan Fay. Melihat itu tentunya Simon dan Jen pun sangat merasa senang karena mereka bisa bertemu kembali. Kemudian di situ Patrick pun menanyakan di mana Martin. Dengan raut wajah sedih, lalu Simon pun membawa Patrick ke kuburan Martin yang berada di puncak. Di sini Patrick pun benar-benar sangat terpukul dan menangis saat mengetahui kalau rekan terbaiknya itu telah tiada. Lalu Simon menanyakan bagaimana bisa Martin mau ditulari virus oleh Rasmus. Patrick kemudian menceritakan tentang Martin yang sudah menyerah karena Simon yang melompat dari jembatan membuat Martin mengira Simon sudah mati. Mendengar itu Simon pun semakin menyesal, lalu dia pun bertanya di mana Rasmus sekarang. Patrick menjawab bahwa Rasmus sedang menuju kemari. Sekembalinya ke rumah Daniel, Simon menyuruh Daniel dan keluarganya untuk pergi dari sini karena Rasmus dan pasukannya sedang dalam perjalanan kemari. Tapi Daniel menolaknya karena dia ingin membantu
membantu Simon, lagi pula kemana mereka harus pergi? Bunga ajaib yang menopang kehidupan mereka berada di sini. Dan tanpa disangka ayahnya juga sependapat dengan Daniel. Namun Rasmus dan para pasukannya adalah para pengguna virus. Bagaimana cara mereka melawan? Karena bunganya belum bisa disadap, belum ada sari bunganya. Lalu Pak Newu pun menyuruh Luna untuk memberikan kalung yang dikenakannya kepada Simon. Ternyata di dalam kalung itu terdapat cairan bunga ajaib yang sengaja mereka simpan untuk keadaan darurat. Dan Pak Newu berkata itulah senjata Simon untuk menghentikan adiknya. Di sisi lain Rasmus dan pasukannya mendapati jalan di depan sudah runtuh, mobil mereka tidak bisa lewat. Sehingga Rasmus pun memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di saat yang sama Simon dan kawan-kawan mereka tengah menyiapkan rencana jebakan untuk membunuh Rasmus. Setelah nanti Rasmus berhasil masuk jebakan, kiralah yang akan mengeksekusi Rasmus dengan peluru yang diberi cairan bunga ajaib. Det är klart. Rasmus sendiri dan pasukannya saat ini telah sampai di kuburannya Martin. Melihat itu Rasmus pun semakin marah, bahkan menuduh kalau tubuhnya yang melemah dan menjadi sakit juga adalah gara-gara Simon. Sehingga dia pun semakin bertekad untuk membunuh kakaknya itu. Beralih ke rumah Daniel, Fay meminta Patrick berjanji untuk jangan mati karena dirinya ingin menjalani sisa hidupnya bersama Patrick. Mendengar itu Patrick pun sangat merasa bahagia karena baru pertama kali ada seseorang yang mengatakan itu kepadanya. Lalu dia pun memeluk Fay dan berjanji tidak akan terbunuh oleh Rasmus dan pasukannya. Setelah itu semuanya pun berada di posisinya masing-masing sesuai rencana, dan tak lama kemudian Rasmus beserta pasukannya sudah sampai. Lalu dia membagi pasukannya, di mana dua prajurit Apollon dia tugaskan untuk memeriksa mobil karapan, sementara dia beserta yang lainnya memeriksa rumah. Tapi di sini Patrick berhasil mengelabui satu prajurit Apollon itu, namun karena Patrick terlalu senang dia tidak menyadari kalau prajurit tersebut punya rekan. Alhasil di situ Patrick dan Pak Newu pun dibuat tidak bisa berkutik. Sementara itu ketika Rasmus hendak menggeledah rumah Pak Newu, Sarah tiba-tiba memprotes Rasmus karena Sarah tidak menginginkan hal seperti ini terjadi, sebab sebelumnya mereka bersama dan bersatu. Dan Sarah juga yakin jika misalnya Rasmus berhasil membunuh Simon pun keadaan tidak akan menjadi lebih baik, dan Sarah ingin mereka berdua pergi dari sini. Namun Rasmus menolak, lalu dirinya pergi meninggalkan Sarah. Melihat Rasmus dan pasukannya hendak menggeledah rumah Luna dan anak jahat yang sebelumnya ditembak oleh Kira bernama Yana segera cabut dari sana. Di saat yang sama ketika Patrick dan Pak Newu mau dieksekusi oleh dua prajurit Apollon, Sarah datang tepat waktu lalu mengancam kedua prajurit itu dengan virus di tubuhnya membuat mereka berdua kabur ketakutan. Kemudian Fay pun keluar dari dalam mobil karapan dan langsung memeluk Sarah. Di sini Sarah pun menangis sangat bersedih karena Rasmus sangat keras kepala tetap ingin membunuh Simon beserta teman-temannya. Di dalam mobil karapan Fay pun memberitahu bahwa hanya Sarahlah yang bisa menghentikan Rasmus karena Rasmus sangat mencintai Sarah. Oleh karena itu Fay pun meminta Sarah untuk berada di sana dengan Rasmus dan menghentikannya sebelum Rasmus membunuh mereka semua. Lalu tiba-tiba di sini Fay merasakan kontraksi dan meminta untuk dipanggilkan Patrick. Di sisi lain Simon dan Daniel keluar dari persembunyiannya lalu memancing Rasmus beserta pasukannya ke bangunan terlantar. Lalu sesampainya di sana Simon pun menyuruh Jen dan Kira agar bersiap di posisinya masing-masing. Tak lama kemudian Rasmus dan pasukan virusnya pun sampai di bangunan tersebut, tapi tentunya Rasmus tidak bodoh langsung masuk, ia mengintip dahulu ke dalam lewat kaca. Setelah itu barulah Rasmus masuk dengan menutupkan kupluk jaket ke kepalanya. Dan Jen pun langsung menyalakan jebakan agar pasukan virusnya tertinggal di luar. Lalu saat Rasmus hendak mendekati Simon, Kira pun langsung saja menembaknya. Namun saat diperiksa ternyata itu bukanlah Rasmus melainkan salah satu anak buahnya. Tentu saja hal itu pun membuat mereka sangat kaget dan juga kecewa karena pelurunya hanya ada satu saja.
Di luar, Rasmus sangat marah karena salah satu anak buahnya mati. Simon yang mengetahui keadaan mereka sudah terdesak memaksa Daniel, Jen, dan Kira untuk pergi dari sini, sementara Simon akan menghadapi adiknya dengan rencana terakhir. Kemudian saat itu Rasmus bersama Olivia pun masuk ke dalam lewat jalan lainnya, dan Rasmus memerintahkan Olivia untuk mengejar dan membunuh Jen, Kira, serta Daniel, sedangkan Rasmus dirinya akan membunuh Simon. Di saat Daniel, Jen, dan Kira sedang berusaha bersembunyi dari kejaran Olivia, mereka tanpa sengaja malah bertemu dengan Luna dan Diana yang bersembunyi juga di sana. Dan ketika mereka hampir ditemukan oleh Olivia, Jen mengorbankan dirinya untuk muncul agar teman-temannya selamat. Olivia sebenarnya tidak ingin melakukannya, namun dia terpaksa. Tapi dengan cepat Diana langsung saja menembak Olivia dengan panah apinya, membuat Olivia terkapar kesakitan. Sementara itu dengan penuh emosi, Rasmus pun mulai mendekati Simon untuk membunuhnya. Namun Simon mencoba menjelaskan semuanya, bahwa dirinya sudah berusaha melindungi Rasmus dan juga sudah mencoba berbagai macam cara untuk menyembuhkan Rasmus dan virus itu, tapi semuanya tidak berhasil. Dan apa yang dia lakukan selama ini tak lain untuk kebaikan Rasmus. Lalu saat itu juga yang lainnya berdatangan, di mana Jen, Kira, Daniel, Luna, Nunun, Olivia, dan dua temannya. Mereka semua memohon kepada Rasmus untuk berhenti. Melihat anak buahnya berpihak kepada Simon dan kawan-kawan, tentu saja Rasmus pun sangat marah, lalu mengeluarkan virusnya, namun tidak menyerang mereka. Setelah itu Rasmus pun menjadi sadar, lalu sambil menangis dia berkata kalau dirinya hanya ingin Simon sang kakak ada di sisinya dan mereka semua kembali bersama. Kemudian Rasmus yang sudah mengetahui khasiat dari bunga ajaib itu pun mendekatinya dan Simon berjalan mundur menjauh. Tak lama Sarah pun sampai di sana, Pak Newu dan istrinya juga ikut. Lalu Sarah dan Rasmus pun sepakat untuk menyelamatkan dunia bersama-sama. Kemudian Rasmus pun menyentuh bunga ajaib itu dan membiarkan seluruh virus di tubuh mereka terserap ke dalam bunga tersebut. Dan bunga itu pun meledak hancur membunuh semua yang terinfeksi di dunia, termasuk Olivia beserta kedua temannya, sekaligus membersihkan dunia dari virus yang sudah menyebar. Sekembalinya ke rumah, mereka menemukan Faye yang sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan saat Faye menanyakan di mana Sarah, Simon pun berkata kalau Rasmus dan Sarah sudah mati demi menyelamatkan mereka semua dari virus tersebut. Min lillebror. Du er her ikke mere. Du vil ikke være til besvær. Du gav os håb. Du for evigt min mus. Jeg elsker dig. Akhirnya Tomat endingnya sangat mengajikan sekali. Dan bagaimana menurut kalian ceritanya? Tulis saja di kolom komentar. Sebenarnya edan sih. Kalau tuh bisa itu melihat view yang beberapa yang paduannya kok sedikit sih kali, jadi kemarin-kemarin itu sebenarnya agak malas melanjutkannya. Tapi dari teman-teman semua banyak yang berkomentar untuk melanjutkannya, ya saya melanjutkannya. Dan bagi teman-teman semua yang murah hati bisa sedikit berbagi rezekinya di super thanks atau di sawernya. Silahkan saja, berapa saja, karena itu sangat berarti bagi saya untuk lebih bersemangat ya buat beli kopi oplet kayak 1.500 ini. Oke, akhirnya saja cuacanya bagus sekali nih. Aduh, beberapa hari ini saya teh belum mancing. Mancing lah sekedar mata lihat gitu mengedit wae. Jadi pengen mancing di dekat sungai itu kan tetangkalan pohon-pohon hijau dan rimbun, terus di sebatang rokok sampurna karetek dan kopi oplet. Jadi wah enak sekali gitu.
cek kurang mah naon teh healing sebentar anjing, healing naon tukangan imah banget lagi. Oke, kali sajalah daripada ngajebacrot tidak produgu. Saya Boy Fitri Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.